Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita bertemu lagi dalam pelajaran fikih kelas 7. Sekarang kita akan membahas tentang sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Pelajaran ini merupakan pelajaran untuk kelas 7 semester genap, tingkat madrasah sanawiyah. Yang pertama, kompetensi dasar yang harus diketahui oleh adik-adik agar pembelajaran ini terarah adalah menganalisis sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad, mengkomunikasikan hasil analisis tentang sholat sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Kemudian yang kedua, indikator kompetensinya adalah mengkategorikan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Menyusun secara terperinci bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad sebagai satu kesatuan tata cara pelaksanaan. Mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Sekarang sholat sunnah. Sholat sunnah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sholat sunnah muakkad, yang kedua sholat sunnah ghairu muakkad. Selanjutnya, pengertian sholat sunnah muakkad. Secara bahasa, sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Sedangkan secara istilah, sunnah muakkad itu merupakan ibadah-ibadah yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ditinggalkan, kecuali sekali atau dua kali untuk memberi petunjuk bahwa ibadah tersebut tidak wajib hukumnya. Nah, yang termasuk dalam sholat sunnah muakkad. Yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib ini adalah sholat sunnah yang menyertai dan mengikuti sholat fardu yang 5 waktu, sebelum maupun sesudah sholat fardu. Biasanya, sholat sunnah ini dikerjakan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Yang kedua adalah sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya dengan ketentuan setelah tidur meski sebentar. Yang ketiga, sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil. Sholat ini juga dikerjakan di malam hari. Yang keempat, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal di pagi hari setelah umat Islam sebulan penuh menunaikan ibadah puasa Ramadan. Yang kelima, sholat sunnah Idul Adha. Sholat Idul Adha ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang keenam, sholat tahiyatul masjid.
Sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan saat baru memasuki masjid sebelum duduk. Sholat ini adalah juga bisa disebut untuk menghormati masjid. Yang ketujuh, sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Jumlah rakaat ini berdasarkan jumhur ulama berbeda-beda. Ada yang 20 rakaat dan ada 8 rakaat. Selanjutnya, pengertian sholat sunnah ghairu muakkad. Sunnah ghairu muakkad ini secara bahasa adalah sunnah yang tidak dikuatkan, tetapi dianjurkan. Secara istilah, sunnah ghairu muakkad merupakan amalan yang Nabi Muhammad SAW tidak selalu melakukannya setiap saat. Tetapi terkadang beliau melaksanakannya, juga meninggalkannya dalam waktu yang berbeda. Nah, yang termasuk pada sholat sunnah ghairu muakkad ini apa saja? Yang pertama adalah sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan mulai matahari terbit sampai menjelang duhur. Yang kedua, sholat istisqa. Sholat istisqa ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebagai bentuk permohonan kepada Allah untuk meminta hujan. Yang ketiga, sholat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan karena sebab terjadinya gerhana matahari. Yang keempat, sholat gerhana bulan. Sholat gerhana bulan adalah sholat sunnah yang dikerjakan karena sebab terjadinya gerhana bulan. Nah, kedua sholat gerhana ini juga disunnahkan memakai khutbah. Apa saja hikmah melaksanakan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad? Yang pertama, menutupi kekurangan di sholat fardu. Subhanallah. Kemudian yang kedua, bisa menemani Rasulullah di surga. Amin. Yang ketiga, dosanya berguguran ketika ruku dan sujud. Masya Allah. Yang keempat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, doanya mustajab. Amin. Yang keenam, derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.